Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai di video pembelajaran mengenai laju reaksi part ketiga, yaitu pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan terkait laju reaksi. Soal pertama, perhatikan data berikut. Diketahui, 1. Order reaksi terhadap H2 adalah 1. 2. Order reaksi terhadap SO2 adalah 2. 3. Order total reaksi tersebut adalah 2. 4. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi SO2. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat untuk tabel di atas adalah. Berarti, langkah pertama yang kita cari adalah order reaksi terhadap H2. Nah, ingat, kalau kita mau menentukan order reaksi terhadap H2, berarti data yang kita gunakan adalah data yang mempunyai konsentrasi SO2-nya sama. Berarti di sini kita menggunakan data percobaan pertama dan juga kedua. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus data-datanya. Kemudian coret yang bisa dicoret, berarti hasil X yang didapatkan sama dengan 1. Berarti order reaksi terhadap H2 adalah 1. Kemudian order reaksi terhadap SO2. Nah, kalau untuk menentukan order reaksi SO2, berarti data yang digunakan adalah data yang mempunyai konsentrasi H2 yang sama. Berarti di sini kita menggunakan data percobaan ketiga dan data percobaan keempat. Kemudian kita masukkan data ke rumus, coret yang bisa dicoret, dan kita dapatkan hasil Y sama dengan 1. Berarti order reaksi terhadap SO2 sama dengan 1. Maka didapatkan persamaan laju reaksi kita adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi SO2. Maka pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebaiknya Ananda catat terlebih dahulu data hasil percobaannya sehingga memudahkan Ananda untuk menyelesaikan pertanyaannya. Soalnya, dari reaksi A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D. Diperoleh data sebagai berikut. Dari data, silahkan tentukan order terhadap A, order terhadap B, dan juga persamaan laju reaksinya. Berarti, yang pertama kita tentukan adalah order reaksi terhadap A. Maka, kalau kita mau menentukan order reaksi terhadap A, kita menggunakan data percobaan yang mempunyai konsentrasi D yang sama. Berarti di sini kita menggunakan data percobaan keempat dan juga kelima. Kemudian kita masukkan datanya ke rumus, coret yang bisa dicoret, sehingga kita mendapatkan hasil X sama dengan 2. Jadi, order reaksi terhadap A sama dengan 2. Kemudian, kita tentukan order reaksi terhadap B. Ingat, kalau kita mau menentukan order reaksi terhadap B, maka data yang kita gunakan adalah data yang mempunyai konsentrasi A yang sama. Berarti di sini kita menggunakan data percobaan pertama dan juga kedua. Kemudian tinggal kita masukkan saja data ke dalam rumus, sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 1. Maka order reaksi terhadap B sama dengan 1. Sehingga persamaan laju reaksi kita menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi A dikuadratkan dikali konsentrasi B. Nah, mengapa di sini konsentrasi A-nya pangkat 2? Karena order reaksi terhadap A tadi kita dapatkan 2. Makanya konsentrasi A dipangkatkan dengan orde, berarti konsentrasi A dipangkatkan dengan 2, dan konsentrasi B dipangkatkan dengan 1. Soal selanjutnya yaitu soal ketiga. Dari reaksi A direaksikan dengan B menghasilkan C ditambah D.
diperoleh data sebagai berikut. Kemudian, tentukanlah yang pertama, order reaksi terhadap A, yang kedua, order reaksi terhadap B, yang ketiga, tetapan laju reaksi, dan yang keempat, nilai dari X. Yang pertama, berarti kita menentukan order reaksi terhadap A. Data yang kita gunakan yaitu data yang mempunyai konsentrasi B-nya yang sama, berarti data percobaan kedua dan data percobaan keempat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus datanya, seperti biasa coret yang bisa dicoret, dan hasil yang kita dapatkan X sama dengan 0. Berarti order reaksi terhadap A sama dengan 0. Kemudian, order reaksi terhadap B. Berarti di sini data percobaan yang kita gunakan adalah data percobaan yang mempunyai konsentrasi A-nya sama. Berarti data percobaan pertama dan data percobaan kedua. Kemudian kita masukkan data ke rumus, coret yang bisa dicoret, sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 1. Berarti order reaksi terhadap B sama dengan 1. Kemudian, yang ketiga yaitu menghitung tetapan laju reaksinya atau K-nya. Nah, jadi persamaan laju reaksi kita menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi B. Nah, kenapa di sini kita tidak menuliskan konsentrasi A-nya? Karena order reaksi dari konsentrasi A tadi adalah order reaksi terhadap A sama dengan 0. Berarti, apa saja yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Makanya, konsentrasi A dipangkatkan dengan 0 tidak kita tuliskan di sini. Berarti persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi B, sehingga untuk mencari nilai K, rumusnya menjadi V dibagi konsentrasi B. Kemudian kita masukkan datanya, 5 kali 10 pangkat min 4 per 0,1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini Ananda bisa menggunakan data percobaan yang nomor berapa saja. Asalkan menggunakan setiap data yang sama tidak tertukar satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah kita dapat harga tetapan laju reaksinya, barulah kita bisa menentukan nilai X-nya. Nah, tadi persamaan kita V sama dengan K dikali konsentrasi B. Di sini tinggal Ananda masukkan, nilai X berarti laju reaksi dari percobaan terakhir kan? Berarti tinggal Ananda masukkan K dikali konsentrasi B. K di sini yang tadi kita dapatkan 5 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita kali dengan konsentrasi B yang diketahui. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,3 molar. Maka hasilnya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Maka X sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Oke, untuk soal selanjutnya, dari persamaan reaksi senyawa A direaksikan dengan senyawa B menghasilkan senyawa P dan juga senyawa Q. Didapatkan data sebagai berikut. Nah, dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan persamaan laju reaksinya adalah. Berarti, langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu order reaksi terhadap A. Jadi di sini kita menggunakan data percobaan pertama dan ketiga. Karena apa tadi? Karena kalau kita mau menentukan order reaksi terhadap A, maka kita gunakan data yang mempunyai konsentrasi B yang sama. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus, coret yang bisa dicoret, dan di sini kita dapatkan hasil X sama dengan 0. Maka order reaksi terhadap A sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari order reaksi terhadap B. Nah, kalau order reaksi terhadap B, maka data yang kita gunakan adalah data yang mempunyai konsentrasi A-nya yang sama. Kemudian, masukkan data ke dalam rumus,
coret yang bisa dicoret, sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 2. Berarti order reaksi terhadap si B adalah 2. Jadi, laju reaksi kita adalah V sama dengan K dikali konsentrasi B dikuadratkan. Nah, mengapa tadi kita tidak memasukkan konsentrasi A di sini? Karena order reaksi terhadap A adalah 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Makanya di sini kita tidak menuliskan konsentrasi A dipangkatkan dengan 0. Jadi, laju reaksi kita adalah V sama dengan K dikali konsentrasi B dikuadratkan. Oke, selanjutnya akan kita bahas soal yang terakhir. Nah, untuk reaksi, senyawa A bereaksi dengan senyawa B akan menghasilkan sebuah produk. Nah, di sini diketahui, yaitu yang pertama, jika konsentrasi awal A dinaikkan menjadi 2 kali pada konsentrasi B yang tetap, laju reaksi 2 kali lebih besar. Yang kedua, jika konsentrasi awal A dan B masing-masing dinaikkan menjadi 2 kali, laju reaksi menjadi 8 kali lebih besar. Maka tentukanlah persamaan laju dari reaksi tersebut. Maka di sini, untuk menyelesaikannya, kita membuat permisalan terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini konsentrasi A kita lambangkan dengan A kecil, dan konsentrasi B kita lambangkan dengan B kecil. Dan untuk laju reaksinya kita lambangkan dengan V. Maka, data hasil percobaannya adalah, untuk percobaan yang pertama, konsentrasi A-nya sama dengan A kecil, konsentrasi B-nya sama dengan B kecil, dan laju reaksinya sama dengan V. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita pakai data yang diketahui pertama. Berarti, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, berarti konsentrasinya menjadi 2A, pada konsentrasi B tetap. Maka konsentrasi B tetap B, dan laju reaksinya akan menjadi 2 kali. Berarti laju reaksinya 2V. Kemudian, untuk data percobaan yang ketiga yaitu apabila konsentrasi A dan B sama-sama dinaikkan 2 kali, berarti konsentrasi A menjadi 2A dan konsentrasi B menjadi 2B, maka laju reaksinya menjadi 8 kali lebih cepat, berarti 8V. Nah, sampai di sini untuk menentukan permisalannya sudah paham semua? Oke. Dari permisalan tadi, bisa kita tentukan order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap B seperti biasanya. Berarti di sini, untuk menentukan order reaksi terhadap A, kita menggunakan data yang mempunyai konsentrasi B-nya yang sama. Berarti data percobaan pertama dan data percobaan kedua. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Seperti biasa, coret yang bisa dicoret, sehingga didapatkan hasil X sama dengan 1. Maka order reaksi terhadap A sama dengan 1. Kemudian, kita tentukan order reaksi terhadap si B. Data yang kita gunakan adalah data yang mempunyai konsentrasi A yang sama. Berarti data percobaan pertama dan yang ketiga. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan coret yang bisa dicoret. Sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 2. Maka order reaksi terhadap si B sama dengan 2. Dan dapat disimpulkan persamaan laju reaksi kita adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B dikuadratkan. Kenapa B pangkat 2 di sini? Karena order reaksi terhadap B sama dengan 2. A pangkat 1 karena order reaksi terhadap A sama dengan 1. Oke, mungkin sampai di sini video pembelajaran mengenai soal-soal pembahasan laju reaksi. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.